Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sederek sedoyo, alhamdulillah, baru saja kita selesai menunaikan sholat duhur berjamaah sebagai pengganti sholat Jumat pada hari ini, ya, karena kita masih belum bisa Jumatan, sebab suasana di Jakarta belum aman, masih zona merah, ya, jadi kita belum bisa Jumatan, sehingga tadi kami melakukan sholat duhur berjamaah di rumah kami masing-masing, ya, dan alhamdulillah sudah selesai kita melakukan sholat duhur berjamaah. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, setelah selesai kita melakukan sholat duhur berjamaah, kita ada membaca beberapa hadis Riyadhus Shalihin, ya. Untuk siang ini insya Allah kita akan membaca 2 hadis di bab yang ke-194, ya, yaitu babu fadlis saffil awwali wal amri bi itmamis sufufil uwali wa taswiyatiha wa tarasi fiha, ya. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan barisan pertama, itu ya, Dik, ya. Jadi jangan nyari alasan untuk terlambat. Jadi kalau bisa harus bisa mendapatkan shaf yang pertama. Wal amri bi itmamis sufufil uwal, dan perintah untuk menyempurnakan shaf-shaf awal. Jadi maksudnya kalau kita sholat di musola atau sholat di masjid, selama shaf 1 belum penuh, ya, maka kita penuhi terlebih dahulu shaf pertama. Nanti shaf pertama penuh baru membuat shaf yang kedua. Membuat shaf kedua dimulai dari tengah. Tengah itu ukurannya adalah imam. Nah, berada di belakang imam agak ke kanan, nanti berikutnya di sebelah kirinya, kanannya, kirinya, kanan, kirinya, supaya posisinya selalu posisi tengah sehingga shaf kedua penuh. Nah, kalau shaf kedua sudah penuh, bikin shaf ketiga, ya. Shaf ketiga juga dimulai dari posisi belakang imam agak kanan dikit. Nah, nanti yang datang berikutnya di shaf ketiga ngambil posisi sebelah kirinya, orang ketiganya ngambil posisi ke sebelah kanannya, begitu seterusnya, sehingga barisan baru selalu dalam posisi tengah, sehingga barisan ketiga penuh, dan begitu seterusnya, ya. Wa taswiyatiha, dan menjelaskan tentang keutamaan meluruskan shaf. Jadi shafnya harus lurus, ya. Oleh karena itu masing-masing dalam melihat ke sebelah kanannya, masing-masing melihat ke sebelah kirinya. Yang dilihat, yang diperhatikan 2, pertama kakinya, ya, supaya nempel, dan juga kaki kanan dilihat nempel dengan sebelah kanannya, kaki kiri lihat nempel dengan sebelah kirinya. Wa tarasi fiha, dan juga rapat. Jadi masing-masing melihat bahu dirinya dengan bahu di sebelah kanannya, dan juga melihat bahu kirinya dan bahu yang ada di sebelah kiri, orang yang ada di sebelah kiri dia. Sehingga dengan demikian barisan akan lurus dan akan rapat. Nah, biasanya problem itu tidak bisa rapat itu karena masing-masing membawa sajadah gede-gede, ya. Lalu sajadahnya hanya dipakai sendirian. Nah, akibatnya barisan tidak bisa menjadi rapat, ya kan? Tidak lurus biasanya, ya, karena tidak melihat kaki atau karena tidak melihat garis jika di masjid itu ada garisnya. Nah, perintah rapat ini ada dispensasi di hari-hari seperti sekarang ini, hari-hari, ya, antisipasi penyebaran wabah, ya, yang bisa menular karena adanya sentuhan fisik, terutama adalah kalau ada yang bersin atau ada yang batuk. Sehingga
ada kelonggaran untuk aspek tidak merapatkan barisan. Tapi di hari-hari normal maka barisan itu lurus dan rapat. Oke. Ada dua hadis, yang nomor 1 yaitu 1082 ya. An Jabirin ibni Samurata radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha qala yutimmuna as-sufufal uwala wa yatarassuna fis saffi rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali summa lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu muttafaqun alaih ya. Ini kemarin ada permintaan dari Pak Sori ya, agar dimaknani pakai bahasa Jawa ya. Ini kadang ngaji orang Jawa nih. An Jabirin, saking Jabir ibni Samurata, putra Samura, radhiya muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah, anhuma tumraping Jabir lan Samura. Qala, ngomong sapa Jabir ya, kharaja was metu alaina ing atase kita sapa Rasulullah salamu muga-muga paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Rasulullah wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah dumateng Rasulullah. Faqala nuli sabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasufuna mbok yo ya, baris sapa sira kabeh kama tasufu kaya dene oleh baris sapa malaikatu para malaikat inda rabbiha ing ngarsane Gusti pangerane malaikat. Fakulna nuli para sahabat ngendika, kulna ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, wa kaifalan kepriye tasufu baris sapa malaikatu para malaikat inda rabbiha ing ngarsane pangerane malaikat. Qala Rasulullah ngendika, yutimmuna, para malaikat itu menyempurnaake as-sufufa ing barisan-barisane al-uwala kang ngarep-ngarep. Wa yatarassuna lan ngrapetake sapa malaikat fi saffi ing dalem saf. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu tumrap Abu Hurairah anna Rasulullah sak temen Rasulullah sallallahu muga-muga paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing ngatasi Rasulullah. Qala sabda sapa Rasulullah sallallahu la ya'lamu umpamane ngerti sapa nasu manungsa ma ing suwi-wiji finita kang ana ing adzan wasaffilan kang ana ing barisan ala wali kang pertama summa lam yajidu nuli ora nemu sapa nas illa an yastahimu kejaba mengundi sapa nas alaihi ngatasé nida lan safil awal lastahmu niscaya menungsa-menungsa iku mengundi. Muttafaqun alaihi. Hadzal hadis iki muttafaqun disepakati alaihi ngatasé hadis ya. Jadi hadis pertama diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ya. Jabir bercerita pada suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya sebaiknya atau sayukyanya, ini banyak ada orang Jogja di sini ya. Sebaiknya atau sayukyanya atau sepatutnya kalian berbaris dalam sholat maksudnya seperti para malaikat berbaris di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau sholat jangan masing-masing mengambil posisi sak karepe dewe-dewe seenaknya sendiri-sendiri, tapi harus berbaris masuk ke dalam barisan ya. Fakulna, maka para sahabat bertanya karena mereka nggak tahu baris malaikat berbaris itu kayak apa, nggak tahu, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, malaikatnya itu barisnya bagaimana di sisi Allah itu Rasulullah.
Qala Rasulullah menjawab, yutimmunas sufufal uwal. Mereka menyempurnakan saf-saf awal. Jadi mereka yang datang duluan ngambil posisi di saf pertama, ya kan? Sampai saf pertama penuh, ya. Baris kedua sampai penuh, baris ketiga sampai penuh, dan seterusnya. Wa yatarasun, dan mereka merapatkan, ya, merapatkan barisannya. Jadi ini ada banyak informasi penting yang bisa kita pahami, ya, bahwa ternyata para malaikat itu kalau beribadah itu barisannya rapi, ya, sempurna, lurus dan rapat. Nah, kalau kita sebagai manusia, ya, di mana manusia punya nafsu, beda dengan malaikat yang nggak ada nafsu, mau berbaris seperti malaikat, maka manusia punya keunggulan dalam hal ini. Ada nafsu tapi masih bisa diatur, masih bisa disuruh baris lurus dan rapat. Jadi jangan misah sendiri, ya. Rapat, kaki bertemu kaki, bahu bertemu bahu. Hadis yang kedua ini sudah pernah dibahas, ya, waktu bab azan, tapi tidak apa-apa diulang lagi, ya. Bahwa azan itu yang dibahasakan di hadis ini dengan istilah an-nida, itu fadilahnya sangat luar biasa. Seandainya manusia tahu supaya mereka berhak mendapatkan fadilah azan, niscaya mereka akan berebut. Nah, karena berebut, sedangkan muazin kan cuma satu, ya akhirnya solusinya adalah diundi, gitu ya. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Jadi orang berebut azan, solusinya diundi, pernah terjadi dalam sejarah Islam. Yaitu pada saat kaum muslimin berperang melawan Persia dan menaklukkan daerah namanya Qadisiyah, namanya perang Qadisiyah. Nah, dalam perang Qadisiyah itu pasukan Islam berebut untuk azan, ya kan? Azan aja kok berebut, ya karena mereka orang-orang yang tahu tentang fadilah dan keutamaan azan, maka berebut. Kita nggak berebut, bahkan sudah disuruh-suruh sama Umi, ya, azan. Masih minggir karena nggak tahu fadilah azan. Jadi kalau tahu tuh bahkan berebut, ya. Nanti anak-anak Umi nanti rebutan satu-satu. Aku saja. Ya. Kalau tidak ada yang ngalah, solusinya akhirnya diundi, ya kan? Diundi kalau nggak ada ngalah. Oke, ya. Nah, itu zaman perang Qadisiyah itu terjadi. Jadi ini yang disabdakan Rasulullah SAW pernah terjadi, ya. Juga as-safil awal, orang berebut untuk mendapatkan saf pertama. Nah, kalau jatahnya walaupun bukan cuma satu, tapi kadang-kadang kan tempatnya itu kecil, ataupun kalau kadang tempatnya besar tapi jumlah jamaah terlalu banyak, semuanya ingin saf pertama, akhirnya berebut. Nah, kalau nggak ada yang mau ngalah, dan pasti nggak ada yang ngalah karena fadilahnya berbeda, ya. Walaupun sama-sama jamaah, sama-sama di masjid, tapi hanya sedikit berjuang istilahnya, mendapatkan bobot dan nilai yang jauh berbeda, jomplang begitu nilainya, pasti orang nggak mau ngalah. Kalau urusan akhirat itu nggak boleh ngalah, justru harus berebut. Tapi kalau udah nggak muat, nggak ada solusi kecuali diundi, akhirnya diundi, ya. Nah, ini cerita hadis yang kedua. Oleh karena itu, ya, ini Rasulullah SAW menyayangkan untuk kita. Sayangnya nggak pada ngerti, gitu. Sayangnya banyak orang tidak ngerti tentang fadilah saf pertama. Kalau saja mereka tahu, niscaya mereka akan berebut mendapatkan saf pertama. Dan itulah terjadi pada sejarah umat Islam, di mana kaum muslimin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik itu berebut mendapatkan saf pertama, sehingga mereka berangkat ke masjid untuk jamaah lebih awal dari yang lain, Nah, ini apa namanya? Ini kajian atau pembacaan Riyadhus Shalihin bab 194, hadis 1082 dan 1083. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa muslimin fastaghfirur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.